Kembali lagi ke KLIF, Klise Film, bersama kami yang selalu menemani waktu luang Anda tentunya. Oke, film kali ini menceritakan robot seksi, cantik, aduhai, yang sengaja dibuat oleh sebuah perusahaan karena ada yang memesannya. Pada suatu hari robot tersebut mampu mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari majikannya, serta masa lalu dari si robot yang disembunyikan oleh majikannya. Bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, yuk gas! Cerita diawali dengan acara televisi seorang pengusaha bernama Marion Venter sedang mempromosikan robot-robot buatannya. Robot-robot cantik dan seksi ini sengaja dibuat untuk kaum pria yang kesepian, atau lebih tepatnya pria yang kehilangan wanita kesayangannya. Dengan robot-robot ini, para pria tidak akan lagi merasa kesepian. Ditambah lagi robot-robot ini bisa dipesan sesuai keinginan. Tepatnya bisa dibuat sangat mirip 100% dari kloningan orang yang telah tiada. Dan jelas harganya pasti mahal. Perusahaan besar bernama Wayflight. Inilah tempat robot-robot cantik itu. Terlihat seorang pria bernama William datang menemui Marion Venter untuk mengambil robot pesanannya. William juga mengaku kehilangan istrinya saat berbicara dengan Marion Venter. Maka dari itu ia memesan robot ke sini agar robotnya dibuat mirip dengan istrinya yang telah tiada. Tiba saatnya William dipertemukan robot pesanannya yang ternyata memang cantik, seksi, 100% mirip dengan manusia. Dan hal itu mengingatkannya saat pertama bertemu dengan sosok istrinya. William pun segera membawa robotnya pulang ke rumah. Di rumah, William mulai mencoba berinteraksi dengan robot pendampingnya ini, yang ia namai Meredith. Tampaknya si Meredith belum mengenal William majikannya. Sehingga beberapa kali William harus mengenalkan dirinya, sampai Meredith juga menyadari kalau William adalah suaminya. William. Sampai malam hari tiba mereka berduaan di kamar. Saat itu William masih merasa gugup duduk dengan Meredith. Kalau sudah begini, gejolak bercinta dengan mesra pun tumbuh pada William. Hasrat bercinta dari Meredith pun diatur menjadi 100% demi memenuhi keinginan William. Hingga mereka berwoye. Pada pagi hari, berita di televisi menyiarkan demo protes atas perusahaan Wayflight. Semua demonstran yang bernama Scare ini kelihatan tidak setuju dengan perusahaan Wayflight. Karena menurut mereka robot-robot tidak harus diperlakukan tunduk sesuai keinginan majikannya. William menjelaskan kepada Meredith yang sedang memasak sarapan buat William, bahwa kelompok Scare inilah yang sering mencuri robot pendamping untuk diprogram ulang, dijadikan anggota mereka. Ada juga yang dipasang alat peledak untuk menyerang perusahaan Wayflight. Di sini diketahui kalau William bekerja pada bagian unit pemulihan robot pendamping, yang menerangkan kalau dia sebagai tim penyelamat robot-robot pendamping yang diculik. Ia juga menyarankan Meredith agar berhati-hati kalau bertemu kelompok Scare. Setelah William berangkat kerja, Meredith sempat-sempatnya belajar tata rias. Open makeup. William yang bekerja di kantor bernama CRU sedang mendiskusikan cara melawan kelompok Scare. Ia juga dibantu oleh rekannya yang bernama Jack saat menyelamatkan robot-robot pendamping yang diculik. Di tempat lain terlihat beberapa robot pendamping yang diculik. Satu dari mereka berhasil kabur. Entah kenapa si William dalam menjalankan misi penyelamatan robot lebih suka sendirian. William yang sudah mengendap-endap di rumah penculikan bertemu dengan satu robot pendamping yang berhasil kabur. William pun menyuruh robot ini segera pergi. Saat masuk ke rumah itu, si William mendapati seorang pria bertopeng. Dengan mudahnya William mengalahkan si pria bertopeng. Saat akan menyelamatkan satu robot ini, tiba-tiba datang satu pria menodongkan pistol sambil membawa sandera, yaitu robot yang satunya. Tapi William berhasil menembaknya lebih cepat dari bayangan. Kedua robot cantik-cantik itu berhasil diselamatkan William. Sementara Meredith yang sedang mengisi daya, secara otomatis masuk ke mode mimpi. Dalam mimpi Meredith, ia bertemu pria yang menjadi operator mimpi interaktif bernama Aidu. Meredith menyuruh Aidu agar bisa langsung ke alam mimpinya. Dalam mimpi Meredith terlihat seorang wanita berpakaian hitam saat ia turun. Entah siapa itu. Dan tiba-tiba Meredith mendapati acara pesta. Ia disambut si William. Saat William mengobrol dengan Meredith, tiba-tiba datang seorang wanita menyela pembicaraan mereka dan mengajak Meredith untuk berdansa. Dan mengatakan ada seseorang yang ingin bertemu dengan Meredith. Sosok pria bertopeng ini ternyata yang ingin bertemu Meredith.
Pria itu hanya memberi lembaran kertas bergambar burung merah dan mengatakan kalau gambar ini akan membantu Meredith mengingat. Lalu pria bertopeng langsung pergi begitu saja. Meredith jadi penasaran. Di tempat lain si William membawa robot pendamping yang berhasil ia selamatkan ke Wayflag dan akan diatur ulang. Anehnya beberapa robot pendamping yang melihat William kelihatan benci dengan William. Sementara Meredith yang menyudahi mode mimpinya bertemu lagi dengan Aidu dan ia membicarakan bertemu dengan pria bertopeng dengan Aidu. Namun anehnya Aidu mengatakan tidak ada catatan pria bertopeng dalam mimpi Meredith. Meredith kemudian berusaha mencari petunjuk dari hobinya. Saat ditanyakan pada Aidu, Meredith mempunyai hobi dalam merajut. Keesokan hari Meredith langsung merajut dengan motif bergambar burung merah persis seperti dalam mimpinya. Setelahnya Meredith menyegarkan diri dengan bersepeda gayung. Saat asik-asiknya bersepeda, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sosok wanita berdiri di depannya sampai membuat Meredith jungkir balik. Sempat Meredith marah tapi Excuse me. sosok wanita ini mengatakan kalau Meredith harus mengingat semuanya. Hal itu jelas membuat Meredith kebingungan dan penasaran. Saat di rumah Meredith menceritakan kejadian tadi dengan William. Mengherankannya ia ceritakan ini sambil mandi. Meredith yang selalu penasaran tapi William mengatakan kalau sosok wanita yang ditemui Meredith itu adalah kelompok Skyr yang hanya benci dengan robot-robot pendamping karena kecemburuannya akan para lelaki yang lebih memilih robot pendamping. Meredith kemudian santai dan mandi. Dan tentunya beraye dengan William. Selesai mandi, Meredith melihat pemandangan indah dengan danau di belakang rumah. Cerita dari William bahwa Meredith sangat sering melihat pemandangan ini sewaktu hidup. Dengan senangnya Meredith memberikan hadiah buat William. Dan hadiahnya adalah bantal rajutan burung merah ini. Anehnya William seperti tidak menyukainya. William pun menceritakan kalau dulu Meredith suka duduk dan membaca novel yang kemudian William datang. Dan mengatakan kalau ia mencintai Meredith. Dari cerita tersebut saat malam tiba, Meredith membaca novel sambil ngecas dirinya. Kemudian Meredith memasuki mode mimpi lagi. Ia meminta pada Aidu agar memasuki tempat saat Meredith duduk dan membaca seperti yang diceritakan William. Namun saat ia sudah berada di tempat itu, mengherankannya ternyata yang datang bukanlah William, melainkan si pria bertopeng ini. Pria misteri ini mengatakan kalau disinilah semuanya dimulai. Dan disinilah si pria bertopeng bertemu William. Meredith yang marah namun terbangun karena William yang membangunkannya. Meredith yang cemas namun William menenangkan dengan mengatakan kalau itu cuma mimpi buruk. Setelahnya William keluar sambil membawa sebuah benda. Meredith yang melihatnya pun menghampiri William dan mengajaknya ke ranjang. Tapi tunggu sebentar. Dengan mengendap-endap William keluar dan ternyata membuang bantal rajutan yang diberikan Meredith. Kenapa ya? Saat di ranjang pun Meredith masih penasaran dengan mimpinya dan mencoba membuka rekaman masa lalunya. Kelihatan ia berbicara dengan seseorang di tenda. Tapi ia tidak tahu itu siapa. Bangun paginya, Meredith berduaan dengan William sambil melihat pemandangan luar rumahnya. William yang sedang menuju Wayflag mencurigai salah satu pegawai wanita di sana, yang ternyata itu adalah robot pendamping bernama Lisa Moser, sebagai mata-mata dari kelompok Skyr. Mengetahui William akan menangkapnya, Lisa Moser kabur dan menjatuhkan dirinya dari gedung. Sementara Meredith yang di rumah tiba-tiba ia kedatangan tamu tidak diundang, yaitu wanita yang hampir ia tabrak saat bersepeda. Karena Meredith penasaran dengan siapa sebenarnya dirinya sendiri, ia pun mendengarkan wanita ini. Wanita ini mengatakan kalau ia butuh Meredith sadar, namun saat ini Meredith masih kebingungan. Wanita ini juga sengaja agar pembicaraannya direkam oleh Meredith, agar William tahu. Saat direkam, wanita ini mengatakan sosok pria bernama Ken Morrison, dan si William sangat mengenal sosok pria yang dikatakannya. Itu buat Meredith semakin penasaran dengan sosok pria yang dikatakan wanita ini. Setelah pembicaraannya selesai direkam, wanita ini mau pergi, tapi disetop oleh Meredith karena ia belum tahu namanya. Si wanita ini berbalik dan langsung berkenalan dengan Meredith bahwa namanya adalah Louis. Setelahnya saat Meredith sendirian, ia membaca buku kisah hidupnya guna mencari petunjuk kejadian yang sebenarnya. Saat malam tiba, Meredith merajut bantal bermotif burung merah ini lagi. William yang baru pulang, melihat rajutan Meredith kelihatan tidak senang, dan pura-pura senang. Meredith menceritakan tamu wanita itu yang bernama Louis pada William, dan mengatakan pria yang bernama Ken, serta menunjukkan hasil rekaman pembicaraan Louis pada William. Saat itu William sangat kaget entah kenapa. Tanpa basa-basi lagi, William memanggil rekan kerjanya yang bernama Jack ini untuk datang ke rumahnya.
Di sini Jack membantu William agar bisa melihat mimpi Meredith di layar komputer. Meredith yang sudah masuk ke mode mimpinya, tiba-tiba berada di gedung tua. Meredith memasuki gedung tua ini. Di sana ia hanya melihat patung-patung kuno, yang tiba-tiba saja muncul si sosok pria bertopeng ini lagi. Kali ini pria itu membuka topengnya. Si William yang melihatnya sangat marah. Sosok pria tersebutlah yang bernama Kin Morrison, yang mengatakan pada Meredith kalau semua ingatan Meredith tentang Kin sudah terhapus. Wah, ada apa ini? Kin juga memberikan alamat pada Meredith agar bisa bertemu dengannya di sana. Meredith yang sudah terbangun mengatakan kalau ia sepertinya mengenal Kin. Meredith sangat penasaran. William bergegas pergi ke alamat yang ditunjukkan Kin pada mimpi Meredith bersama Jack. Sementara si Jack dan kelompoknya menyusup ke lokasi persembunyian Scare, karena curiga kemungkinan ada hubungannya dengan Scare. Tapi saat Jack memasuki gedung ini, ia hanya melihat koper misteri box. Setelah ia buka, ternyata bom granat. Jebakan untuk Jack dan kelompoknya agar tersedak-sedak. Si William yang bergerak sendirian saja, ia mendatangi lokasi dari alamat itu. Yang ternyata lokasi itu adalah tempat di mana Meredith semasa hidupnya duduk dan membaca. Di sini William melihat sosok pria bertopeng itu duduk sendiri. William langsung tembak dia. Tapi itu sebenarnya adalah patung. Tertipu. William segera menuju rumahnya mencemaskan Meredith. William yang gelisah dengan kejadian ini. Ia mengatakan pada Meredith kalau ini adalah rencana kelompok Scare. Meredith yang kebingungan kenapa ingatannya dihapus oleh William. Alasan William menghapus kenangannya karena ada kejadian mengerikan pada Meredith. Hal itu semata adalah untuk melindungi Meredith, kata William. William kemudian memanggil Jack agar datang lagi ke rumahnya. Dengan kecemasan ini, William ikut memasuki mode mimpi Meredith agar bisa bertemu sosok pria bernama Kin ini. Dengan bantuan Jack tentunya. Meredith yang sudah bertemu Aidu ini langsung meminta agar latar mimpinya berada di hutan. Di hutan ini ia melihat Kin mendatanginya, yang saat itu juga otomatis William juga di sana, mengikuti mimpi Meredith. William langsung menyuruh Meredith menjauhi Kin, membiarkan William menyelesaikan ini. Pertemuan Kin dan William mengundang kemarahan bagi William. Ia menghajar Kin, mereka berkelahi. Meredith yang tiba-tiba menemukan pintu Doraemon, ia memasuki dan langsung ke ruangan pesta. Yang ternyata juga perkelahian William dan Kin sampai di ruangan pesta ini. William menyuruh Meredith lari. Saat Meredith kabur, ternyata ia sempat berhenti dan melihat perkelahian mereka, serta mendengar percakapan mereka yang buat Meredith tambah curiga. William terus-terusan menghajar Kin, mencekik Kin, tapi Meredith terbangun. Otomatis saat itu mimpinya selesai dan William juga bangun. William sangat kesal dan cemas karena tidak berhasil menghabisi Kin. Tapi Jack menegaskan kalau tadi William terlalu mengganggu mimpi Meredith, hal itu sangat berbahaya. Kemudian William membawa Meredith ke Wayflight agar diprogram ulang. Tapi Meredith tidak ingin kehilangan ingatannya. Sesampainya di Wayflight, ia melihat banyak robot pendamping yang akan diprogram ulang. Saat itu Meredith ditemani oleh salah satu robot pendamping. Meredith berbicara padanya kalau ia tidak mau kehilangan ingatannya. Untungnya robot yang bernama Oli ini mengetahui cara agar ingatan tidak terhapus, walaupun sudah diprogram ulang, yaitu dengan cara rebahan dan tidur lalu suruh Aidu yang menyimpan kenangan masa lalunya. It's simple. Di tempat lain, robot pendamping Jack yang bernama Holly tiba-tiba didatangi oleh Louis. Louis memberikan flash disk pada Holly agar diberikan pada si Jack. Entah apa isinya. Sementara Meredith yang sudah selesai diatur ulang, ternyata ia berhasil menyimpan ingatan masa lalunya. Meredith yang sudah sampai di rumah, ia dibangunkan oleh William, dan seperti awal mereka bertemu, William mengulang lagi memperkenalkan dirinya. Sementara si Jack yang sudah sampai di rumah, ia langsung diberikan flash disk milik Louis oleh Holly, robot pendampingnya. Saat William masih berkenalan dengan Meredith, si Jack tiba-tiba datang. William terkejut. Kali ini Jack mengungkap kebenaran bahwa Meredith bukanlah istri William. William kemudian menyuruh Meredith pergi ke kamar. Dari flash disk yang diberikan Louis, semua petunjuk kebenaran tentang kejadian yang sebenarnya sudah diketahui oleh Jack. Jack pun mengungkap bahwa Williamlah yang telah membunuh Kin
karena Kane punya yang William mau, yaitu Meredith. Kedatangan Jack sekaligus juga menangkap William, tapi William menembak lebih cepat dari Jack. Jack tewas di tempat. Tanpa disadari oleh William, Meredith ternyata melihat kejadian ini dan membuatnya mengingat semua kejadian yang sebenarnya. Jadi dulunya Meredith dan Kane adalah sepasang kekasih. William menangkap Kane dan Meredith secara tidak resmi karena mereka adalah kelompok Skyr yang tidak setuju dengan perbudakan robot pendamping. Tanpa ada perbuatan salah, Kane ditembak oleh William di depan mata Meredith. Hal itu dilakukan hanya untuk memiliki Meredith. Obsesi mencintai Meredith yang terlalu berlebihan oleh William. Sementara Meredith tidak menyukai William. Ditambah lagi Meredith juga mengingat kalau sebenarnya yang menghabisi Meredith adalah si William sendiri. Saat Meredith dipaksa untuk menyukai William, tapi Meredith sama sekali tidak suka dengan William, sehingga membuat William menghabisi Meredith dengan menyekamnya menggunakan bantal bergambar burung merah ini. Kemarahan Meredith melonjak menjadi 100% mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ia banting William sampai tak berdaya. Tidak ada ampun lagi buat William. Meredith menyekamnya dengan bantal buatannya sendiri yang sama dengan perbuatannya William dulu padanya. Sampai William tak hidup lagi. Meredith kemudian diajak oleh Louis ke tempatnya, bersama juga robot pendamping yang lainnya. Di sini Meredith ditunjuk sebagai pemimpin dari kelompok Skyr, sebagai perlawanan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan White Flag. Sementara di tempat White Flag, Marion Venter juga membuat robot kejutan untuk melawan kelompok Skyr. Dan itu adalah kloningan dari William sebagai pemimpin misi dari White Flag. Meredith sangat berambisi melawannya. Itulah tadi film yang berjudul White Flag. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like, komen-komen aja di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, share juga ya.